Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perkembangan fisika modern. Terdapat beberapa anggota. Yang pertama ada Baiklah, yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Lydia Agraini dengan NIM 1903417. baiklah saya sendiri Zudia Hifzi dengan NIM 19034137. Saya sendiri Lia Rifka 190116. Saya sendiri Miftada Mayani dengan NIM 19034068. Baiklah, ada beberapa topik pembahasan yang akan kami jelaskan. Ada 6. Yang pertama teori relativitas, kedua teori kuantum, yang ketiga struktur materi, yang keempat temuan pada fisika modern, yang kelima perbedaan fisika modern dan fisika kuantum, yang keenam tokoh-tokoh fisika modern. Untuk teori pertama akan dijelaskan oleh kepada Mr. Silakan. Baiklah, materi yang pertama itu teori relativitas. Dari slide sebelumnya aja lagi. Baiklah, untuk topik yang pertama itu tentang perkembangan teori relativitas pada fisika modern. Nah, teori relativitas ini merupakan teori elektromagnetik yang dari Faraday yang kemudian ini dikembangkan oleh Maxwell pada tahun 1865. Di sini yang masih mengganggu itu tentang ether itu sebagai zat perantara gelombang elektromagnetik. Selanjutnya itu karena masih mengganggu, maka pada dasar 1880-an ini Albert Abraham Michelson dan Edward William Morley menyelidiki ketergantungan kecepatan cahaya terhadap kecepatan pengamat. Nah, gagasan mereka ini adalah dengan membandingkan kecepatan cahaya di dua arah yang berbeda pada posisi yang siku-siku. Jika kecepatan cahaya bernilai tetap yang relatif terhadap ether, maka pengukuran seharusnya itu mengungkapkan kecepatan cahaya yang berbeda-beda yang tergantung arah gerak cahayanya. Nah, dengan itu maka itu bertentangan dengan model gelombang elektromagnetik yang bergerak melalui ether dan seharusnya model ether ini yang akan harusnya ditinggalkan. Selanjutnya itu teori relativitas khusus. Untuk teori relativitas khusus ini prinsipnya yaitu seluruh hukum alam itu adalah identik dalam sistem kerangka acuan inersia. Dan Einstein pada tahun 1905 dalam bukunya dalam makalahnya yang berjudul On the Electrodynamics of Moving Bodies yang memiliki berasumsi dua. Yang pertama yaitu tentang asas relativitas yang berbunyi tidak mungkin untuk membedakan satu sistem dari sistem yang lain jika kedua-duanya bergerak dengan kecepatan tetap atau yang tidak dipercepat. Nah, asumsi keduanya yaitu kecepatan cahaya dalam ruang kosong adalah tetap, bebas dari gerakan sumber cahaya maupun pengamat. Selanjutnya ini adalah eksperimen-eksperimen yang memverifikasi tentang teori relativitas khusus ini. Yang pertama itu ada eksperimen Mond. Nah, eksperimen peluruhan Mond ini adalah salah satu percobaan yang menarik karena pada percobaan ini kontraksi panjang dan pemuluran waktu ini dapat diamati secara bersamaan yang sesuai dengan bersamaan NT sama dengan N0E di pangkat min T per tau. Nah, dengan N0 sendiri merupakan jumlah awal partikel muon, inti adalah jumlah partikel muon setelah waktu ke T, dan tau adalah waktu parunya. Di sini merupakan gambar ilustrasi eksperimen dalam menghitung umur muon, di mana di sini ada dalam kerangka acuan bumi dan kerangka acuan muonnya. Selanjutnya di sini adalah abrasi bintang. Nah, abrasi bintang sendiri itu adalah fenomena yang mengamati bahwa bintang-bintang tampak bergerak mengitari bumi dengan bentuk seperti lintasan lingkaran. Dan ini dapat dijelaskan oleh James Bradley yang mengamati bahwa kedua bintang-bintang seperti mengelilingi bumi dengan lintasan yang periodik dari tahun ke tahun. Namun ia mengamati bahwa teleskop yang ia gunakan harus mengalami perubahan kedudukan terhadap bintang tersebut. Nah, di sini merupakan gambar abrasi bintang. Nah, apabila bintang yang bergerak terhadap bumi
maka seharusnya arah teleskop ini tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ini adalah pengukuran waktu atomik. Pada tahun 1971, G. Haville dan E. Keating ini memiliki perbandingan waktu tempuh dengan arah yang berbeda akan menimbulkan efek baru yang belum dapat dijelaskan oleh teori relativitas khusus Einstein ini. Nah, karena hasil pengamatan ini dipengaruhi juga oleh efek gaya gravitasi yang belum dijelaskan oleh Einstein melalui teori relativitasnya. Selanjutnya yaitu teori relativitas umum. 11 tahun berikutnya, ini Einstein mengembangkan teori gravitasi baru yang dia sebut dengan relativitas umum atau relativity. Nah, konsep gravitasi umum ini didasarkan kepada usul revolusioner yang bahwa ruang waktu bukan datar sebagaimana diduga sebelumnya, melainkan melengkung dan terdistorsi oleh massa dan energi di dalamnya. Selain itu, teori relativitas juga menyajikan gagasan adanya gelombang gravitasi yang muncul akibat terjadinya pergerakan materi masif di dalam ruang waktu tersebut. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip yang berlaku pada teori relativitas umum. Yang pertama yang pertama adalah prinsip ekivalensi. Prinsip teori relativitas umum ini mulai disusun pada tahun 1907 dengan didasari oleh pemikiran Einstein tentang hubungan antara gravitasi dan percepatan. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Einstein ini adalah eksperimen yang dimulasikan pada pikiran saja dan tidak dalam eksperimen nyatanya. Selanjutnya yaitu deviasi Gaudiasi. Untuk menjelaskan gravitasi, Einstein ini menggunakan bentuk hukum 2 Newton yang berhubungan dengan percepatan, massa inersia, dan gaya gravitasi. Newton ini mendefinisikan gravitasi sebagai gaya tarik-menarik yang muncul akibat dua benda bermassa saling berdekatan. Dan Einstein ini menjelaskan bahwa gravitasi bukanlah gaya, melainkan efek atau fenomena yang timbul akibat melengkungnya ruang dan waktu. Selanjutnya itu adalah fenomena-fenomena yang dapat diprediksi oleh teori relativitas umum ini. Yang pertama itu ada lensa gravitasi. Sesuai dalam gambar, ketika berkas cahaya datang dari jarak yang jauh menuju galaksi terdekat, maka berkas sinar yang ini akan dibengkokkan oleh medan gravitasi kuasar. Nah, pembengkokan oleh kuasar ini kemudian mengakibatkan berkas sinar yang awalnya berupa garis lurus menjadi berbentuk seperti bola yang dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan ada lensa gravitasi yang akan berbentuk seperti bola yang mengitari kuasar tersebut pada medan gravitasi kuasar tersebut. Lanjutnya yaitu adalah pergeseran merah gravitasi. Pergeseran merah gravitasi atau gravitational redshift ini adalah fenomena perubahan frekuensi cahaya saat berada di dekat objek yang masif atau bermassa. Pelemahan energi kinetik ini dapat dianalogikan dengan melemahnya energi kinetik dari sebuah batu yang dilemparkan di atas dari posisi bawah dan dilemparkan ke atas. Maka batu itu akan melambat saat menuju ketinggian maksimum. Namun setelah melalui ketinggian maksimum, batu itu akan bertambah cepat lagi. Di sini merupakan ada sebuah percobaan tentang pergeseran merah gravitasi. Ini dilakukan untuk menguji fenomena pergeseran merah gravitasi. Ini percobaan ini dilakukan pada sebuah menara tinggi dan dilakukan untuk mengukuran pergeseran biru atau perubahan frekuensi yang terjadi pada gelombang sinar yang dikirim dari bawah menara. Lanjut yaitu adalah dilasi waktu. Dilasi waktu gravitasi ini akibat gravitasi yang menunjukkan bahwa sebuah jam pada medan gravitasi akan berjalan lebih lambat jika dibandingkan pada daerah yang jauh dari medan gravitasi. Fenomena pelambatan gerak jam ini akibat medan gravitasi kemudian disebut sebagai dilasi waktu gravitasi. Selanjutnya yaitu black hole. Black hole ini dapat terbentuk jika konsentrasi massa dari suatu objek itu sangat besar. Artinya benda itu sangat masif. Sehingga massa yang besar ini membuat pelengkungan ruang waktu yang sangat besar. Massa yang besar ini bisa timbul dari bintang yang kolaps atau bintang mati. Nah, selama hidupnya, bintang mengalami pembakaran akibat reaksi dari termonuklir. Reaksi termonuklir ini menghasilkan energi panas yang mendorong materi-materi substansi bintang keluar darinya
dan melawan gravitasi yang ditimbulkan oleh bintang tersebut. Di sini merupakan gambar dari ilustrasi black hole itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mita. Selanjutnya untuk mengenai topik kedua akan dijelaskan oleh Lia. Kepada Lia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai perkembangan teori kuantum pada fisika modern. Yang pertama itu mengenai fenomena yang mendasari munculnya teori kuantum. Mekanika kuantum ketika klasik tidak bisa gejala-gejala fisika yang bersifat mikroskopis dan dengan kecepatan yang mendekati cahaya. Sehingga lahirlah fisika kuantum. Dengan sejarah fisika kuantum dimulai ketika Faraday menemukan sinar katolik. Kemudian tahun 1850 sampai 1860. Kirchhoff membuat pernyataan tentang radiasi hitam. Lalu pada tahun 1887, Ludwig Boltzmann menyatakan bahwa bentuk energi pada sistem fisika itu berbentuk diskrit. Lalu pada tahun 1900, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi itu terkuantisasi. Ketika para ilmuwan tidak bisa menjelaskan fenomena radiasi spektrum cahaya yang dipancarkan oleh suatu benda yang mampat, maka temperatur yang tinggi dikenal dengan radiasi benda hitam, di mana Planck menurunkan persamaannya sehingga dapat menerangkan radiasi spektrum dan memandang radiasi yang dipancarkan ini dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta. Dengan persamaannya yaitu E sama dengan HV, di mana H merupakan konstanta Planck-nya. Selanjutnya itu perkembangan mekanika kuantum. Pada tahun 1905, Albert Einstein berhasil menjelaskan efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik ini tidak bergantung pada intensitas cahaya yang ditembakkan klasik, akan tetapi hanya bergantung pada frekuensinya saja, sehingga cahaya yang terradiasi dalam bentuk paket-paket energi atau disebut dengan foton. Selanjutnya itu teori kuantum. Pada efek fotolistrik ini terjadi ketika intensitas cahaya yang lemah dari logam bisa terpancarkan bila frekuensi 1912, Henry Poincaré menyatakan, walaupun teori kuantisasi energi ini berhasil, namun tidak ada pertimbangan yang tepat tentang kuantisasi itu, sehingga disebut dengan teori kuantum lama. Lalu pada tahun 1913, Niels Bohr menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen dengan teori kuantisasi. Namun, teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa garis spektral itu berintensitas lebih tinggi dari yang lainnya. Lalu, pada tahun 1924, fisikawan Prancis Louis de Broglie menyatakan teorinya tentang gelombang materi dengan menyatakan bahwa partikel dapat menunjukkan sifat gelombang dan sebaliknya. Dari lahirlah mekanika kuantum pada tahun 1925, ketika Werner Heisenberg dan Max Born mengembangkan mekanika matriks dan Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang, sehingga persamaan ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut ekivalen. Lalu Heisenberg merumuskan prinsip ketidakpastiannya pada tahun 1927 yang dilakukan dengan penerapan mekanika kuantum untuk sebuah bidang yang lebih dari partikel tunggal, sehingga menghasilkan teori medan kuantum. Selanjutnya pada tahun 1940 dirumuskanlah teori kuantum elektrodinamika yang merupakan teori kuantum tentang elektron, positron, dan medan elektromagnet. Teori kuantum chromodynamics pertama kali dirumuskan pada tahun 1960, lalu pada tahun 1975
Schwinger dan Weinberg menunjukkan bagaimana gaya nuklir lemah dan kuantum elektrodinamika. Selanjutnya yaitu eksperimen-eksperimen yang mendasari perkembangan mekanika kuantum. Next. Yang pertama yaitu eksperimen radiasi benda hitam, di mana sebuah benda dikatakan sebagai benda hitam dengan tingkat kehitaman yang bervariasi. Semakin besar tingkat kehitaman suatu benda, maka semakin mudah suatu benda menyerap atau melepaskan energi. Dari hasil percobaan radiasi benda hitam ini, maka didapatkan bahwa benda hitam yang dipanaskan saat temperaturnya sudah lebih tinggi dari lingkungan, ia akan melepas energi ke lingkungan secara langsung. Selanjutnya itu eksperimen spektrum garis. Pada akhir era fisika klasik, spektrum garis pada cahaya tampak ini dapat dihasilkan melalui percobaan difraksi Kisi, di mana berkas sinar yang mengalami difraksi ini kemudian terpisah sehingga membentuk sudut theta sesuai dengan panjang gelombangnya. Persamaan difraksi maksimum diberikan oleh D sin theta sama dengan N kali lambda. Dengan pola yang dihasilkan yaitu pola pita terang dan pita gelap yang disebut spektrum garis. Selanjutnya itu eksperimen efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik adalah terlepasnya elektron dari suatu permukaan logam ketika dikenai radiasi elektromagnetik yang berada di atas frekuensi ambang, di mana gambarnya bisa dilihat seperti di layar. Dan dari hasil percobaan ini didapatkan bahwa energi kinetik tidak bergantung pada intensitas cahaya, energi kinetik maksimum hanya bergantung pada frekuensi cahaya, jumlah fotoelektron sebanding dengan intensitas berkas sinar, dan tidak adanya waktu tunda antara penyinaran katoda dengan terlepasnya fotoelektron. Selanjutnya ada eksperimen efek Compton, di mana Compton melakukan percobaan dengan menjatuhkan sinar X dari bahan radioaktif pada lempengan tipis ke bahan grafit, di mana hasil eksperimennya bisa dilihat seperti gambar. Dan dari hasil eksperimen ini, sinar X yang terhambur mempunyai panjang gelombang lebih besar dari sinar X aslinya, dan elektron dapat mengalami vibrasi jika diberikan radiasi dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi foton tersebut. Selanjutnya eksperimen produksi sinar X, di mana elektron permukaan suatu bidang yang menyerap energi foton dapat terbebas dari mineral asalnya, maka jika dibalik, elektron ini akan melepas energi jika menghasilkan foton, di mana foton tidak dapat diserap hanya sebagian atau dilepas hanya sebagian saja, sedangkan elektron dapat melepas atau menyerap energi sebagian dari energi kinetiknya. Selanjutnya itu hipotesis de Broglie, di mana Broglie menganalogikan foton dengan panjang gelombang lambda, sehingga punya momentum sebesar lambda sama dengan H dikali P. Dengan panjang gelombang de Broglie ini tidak hanya berlaku bagi foton saja, namun bagi seluruh partikel. Hipotesis ini kemudian dikenal sebagai gelombang partikel de Broglie. Selanjutnya itu eksperimen Davidson-Germer, di mana eksperimennya itu pada hamburan elektron dari permukaan suatu kristal, seperti yang terlihat pada gambar, dan dari hasil percobaannya didapatkan adanya berkas sinar elektron dihamburkan oleh atom-atom permukaan nikel, tepat seperti kebenaran dari hipotesis de Broglie. Selanjutnya itu tokoh-tokoh serta penemuannya pada masa teori kuantum. Yang pertama ada Thomas Young pada tahun 1985 dengan eksperimen celah ganda, dan hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sifat gelombang cahaya. Selanjutnya ada J.J. Thomson pada tahun 1897 dengan eksperimen sinar katoda. Lalu ada Albert Einstein pada tahun 1905 dengan eksperimen efek fotolistrik yang menunjukkan bahwa foton dan partikel itu merupakan cahaya yang memiliki energi kuantisasi. Selanjutnya itu Robert Millikan pada tahun 1909
dengan eksperimen tetes minyak, dan hasil eksperimennya itu menunjukkan bahwa arus listrik bersifat seperti kuanta. Selanjutnya ada Ernest Rutherford pada tahun 1911 dengan eksperimen lempengan emas yang menunjukkan bahwa massa dan muatan positif dari atom itu terdistribusi secara merata. Lalu Davidson dan Lester pada tahun 1927 dengan eksperimen difraksi elektron, dan hasil eksperimennya itu menunjukkan sifat gelombang dari elektron. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia Rika. Maaf, selanjutnya untuk topik 3 mengenai struktur atom akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Zudi Hepzi. Baiklah, untuk latar belakangnya, itu ada sebuah partikel penyusun materi ditemukan oleh ahli filsafat Yunani pada tahun 450 sebelum Masehi, di mana kedua ahli filsafat tersebut adalah Demokritus dan Leucippus. Mereka menyatakan bahwa setiap materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel tersebut adalah atom, di mana kata atom tersebut berasal dari bahasa Yunani, di mana berarti atomos berarti tidak dan tomos berarti terbagi. Perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Perkembangan teori atom tersebut dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang berbeda dan isi pemikiran yang berbeda pula. Untuk yang pertama itu ada teori atom Dalton. Bentuk teori dari atom Dalton tersendiri adalah seperti pada gambar yang tampak, di mana dikembangkan oleh John Dalton pada tahun 1803. Biasa kita sebut dengan Bapak pencetus teori atom modern. Teori ini didasarkan oleh dua hukum. Yang pertama hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Yang kedua berdasarkan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Isi teori atom John Dalton itu ada 4. Itu yang pertama, atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi-bagi. Lalu yang kedua, atom mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Selanjutnya, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk suatu molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kekurangan dari teori atom John Dalton itu yang pertama, tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Yang kedua, atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya tidak bisa dideskripsikan. Hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Yang kedua ada teori atom Thomson, di mana bentuk atom oleh Thomson ini adalah seperti ini. Teori ini untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada teori atom Dalton, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif yang disebut elektron. Isi dari teori atom Thomson sendiri adalah yang pertama, massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Yang kedua, atom bersifat netral. Yang ketiga, atom bermuatan positif akan dinetralkan oleh elektron yang tersebar di antara muatan positif. Terdapat kekurangan pada teori atom Thomson ini sendiri. Yang pertama itu tidak dapat dijelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron. Yang kedua, inti atom tidak dapat dijelaskan melalui teori ini. Lanjut ke yang ketiga, itu teori atom Rutherford, di mana bentuk atomnya dapat dilihat pada gambar, di mana dikembangkan oleh Ernest Rutherford yang berasal dari teori ini berasal dari eksperimen Geiger-Marsden. Isi dari teori ini yang pertama itu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron bermuatan negatif. Yang kedua, atom itu bersifat netral karena bermuatan positif sebanding dengan muatan negatif. Selanjutnya, selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya Coulomb. Yang keempat, sebagian besar volume atom adalah ruang kosong atau bukan bola pejal. Lanjut, kekurangan dari teori ini sendiri, yang pertama tidak dapat mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron.
Yang kedua, tidak dapat mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Yang ketiga, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Yang keempat, kita masuk ke teori atom Bohr, di mana bentuk atom tersendiri dapat dilihat pada gambar. Teori atom Bohr ini dikembangkan oleh Niels Bohr. Teori ini berawal dari kelemahan teori atom Rutherford, yaitu lintasan elektron yang belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Isi dari teori atom Bohr itu yang pertama, elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Yang kedua, selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Yang ketiga, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang keempat, lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2π, di mana Pi adalah 3,14. Kekurangan dari atom Bohr itu sendiri yang pertama tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Yang kedua tidak bisa menjelaskan mengenai efek Zeeman. Lanjut, yang kelima teori atom mekanika kuantum. Bentuknya dapat dilihat pada gambar, di mana teori ini dikembangkan oleh Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Teori ini untuk menyempurnakan dari kekurangan teori atom Bohr. Pengembangan teori ini berdasarkan dari hipotesis Broglie dan asas ketidakpastian Werner Heisenberg. Baiklah, sekian dari saya. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Kepada Lydia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang topik selanjutnya, yaitu tentang penemuan pada masa mekanika kuantum. Pada masa mekanika kuantum ini berkembang dari penyelesaian Max Planck pada tahun 1900 mengenai permasalahan radiasi benda hitam. Dan juga pada paper Albert Einstein pada tahun 1905 yang menawarkan teori berbasis kuantum untuk menjelaskan efek fotolistrik. Kemudian ada beberapa penelitian yang ada pada masa itu, yaitu yang pertama penelitian radiasi benda hitam yang ditemukan pada tahun 1850 dan 1900. Teori ini tidak dapat menjelaskan tanpa ada konsep kuantum. Yang kedua itu radioaktivitas yang ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896 dengan munculnya berkas sinar yang dapat menghitamkan pelat fotografi. Yang ketiga ada eksperimen tabung sinar katoda ditemukan oleh John Thomson pada 1897 sehingga menemukan elektron dan muatan negatifnya. Selanjutnya itu eksperimen lembaran emas dilakukan oleh Robert Millikan pada tahun 1911. Ini menggagalkan model puding plum atom. Kemudian ada eksperimen Starr-Gerlach pada tahun 1920 dilakukan oleh Otto Starr dan Walter Gerlach yang menunjukkan sifat kuantisasi partikel spin. Kemudian ada keberadaan neutrino ditemukan oleh Clyde L. Cowan dan Frederick Reynolds melalui eksperimen neutrino pada tahun 1955. Topik selanjutnya yaitu merupakan ada perbedaan fisika modern dengan fisika kuantum. Yang pertama, fisika modern itu merupakan mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik ataupun gelombang. Sedangkan fisika kuantum dengan pembahasannya mengenai perilaku objek dari energi di tingkat molekuler, atom hingga mikroskopis. Kemudian fisika modern merupakan jembatan untuk memasuki atau langkah awal memahami fisika kuantum. Fisika modern membahas pengantar fisika material, gelombang, struktur materi, optik modern, fisika kuantum, ataupun pengantar fisika nuklir. Sedangkan fisika kuantum hanya membahas hal-hal mikroskopis saja. Topik selanjutnya yang merupakan tokoh-tokoh dalam perkembangan fisika modern.
Yang pertama yaitu Albert Einstein, di masanya itu pada masa 1879 sampai 1955. Di mana hal yang paling berjasa yang ia temukan yaitu yang pertama, makalah ia yang pertama mengungkapkan sifat cahaya, di mana cahaya merupakan sifat dual atau dualisme berupa partikel dan gelombang. Yang kedua, makalah ia yang kedua yaitu mengenai gerak Brownian atau gerak zigzag dari sebuah bintik bahan yang terapung dalam fluida. Misalnya sebuah serbuk sari dalam air. Yang ketiga, ia memperkenalkan teori relativitas. Yang kedua ada Arthur Hawley Compton pada tahun 1892 sampai 1962. Ia menemukan bahwa panjang gelombang sinar X bertambah jika sinar tersebut mengalami hamburan. Pada tahun 1923, ia menerangkan hal itu berdasarkan kuantum cahaya. Kemudian yang ketiga ada Louis de Broglie pada tahun 1892 sampai 1987. Di mana pada tahun 1924 tesis doktoralnya mengemukakan usulan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Kemudian 2 tahun kemudian, Schrödinger menggunakan konsep de Broglie untuk mengembangkan teori umum yang dipakai olehnya bersama dengan ilmuwan lainnya untuk menjelaskan berbagai gejala atomik. Keberadaan gelombang de Broglie dibuktikan dalam eksperimen difraksi berkas elektron pada tahun 1927. Dan pada tahun 1929 ia menerima hadiah Nobel Fisika. Kemudian yang keempat ada Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1962. Ia menerangkan tentang konsep mekanika kuantum untuk model atom yang telah dikembangkan oleh Ernest Rutherford, yang menggambarkan bahwa atom tersusun dari inti atom atau nukleus yang dikelilingi oleh orbit elektron. Kemudian yang kelima ada Joseph John Thomson pada tahun 1856 sampai 1940. Di mana Thomson ini tertarik pada struktur atom yang direfleksikan dalam bukunya yang berjudul Treatise on the Motion of Vortex Rings yang membuatnya memenangkan Adam Prize pada tahun 1884. Selanjutnya ada Erwin Schrödinger dari tahun 1887 sampai 1961. Ia menggantikan Max Planck di Berlin pada tahun 1927. Namun di tahun 1933 ketika Nazi berkuasa, ia meninggalkan Jerman. Dan tahun itu juga ia menerima hadiah Nobel Fisika dengan Dirac. Dan kemudian ia bekerja di Institute for Advanced Study di Dublin. Lalu kemudian ia kembali ke Australia. Ini merupakan perjalanan hidup Erwin Schrödinger. Selanjutnya itu Wolfgang Pauli pada tahun 1900 sampai 1958. Di mana pada tahun 1933 ia memecahkan masalah kehilangan energi semu dalam peluruan sinar beta oleh inti dengan mengajukan usul yang menyatakan bahwa ada suatu partikel yang tak bermassa yang meninggalkan inti bersama dengan elektron yang dipancarkan. Kemudian 2 tahun kemudian ia mengembangkan teori peluruan beta. Fermi mengembangkan teori peluruan beta dengan pertolongan partikel tersebut yang dikenal dengan neutrino atau partikel netral yang kecil. Kemudian yang ke-8 yaitu ada Enrico Fermi pada tahun 1901 sampai 1954. Fermi ini ia sangat berjasa dalam penemuan dalam bidang energi, atom, molekul, nuklir, dan partikel. Sehingga acara bergengsi di Amerika dinamakan The Enrico Fermi Award. Selanjutnya ada Heisenberg pada tahun 1901 sampai 1976. Ia mengembangkan teori yang ditentang Einstein habis-habisan, yaitu teori ketidakpastian. Menurut teori ini, makin akurat kita menemukan posisi suatu benda, makin tidak akurat momentumnya atau kecepatannya, dan sebaliknya.
Selanjutnya ada Max Planck pada tahun 1858 sampai 1947. Di tahun 1899, dia menemukan sebuah kosakata dasar yang dinamakan konstanta Planck, dan sebagai contoh digunakan untuk menghitung energi foton. Kemudian di tahun itu ia juga menjelaskan tentang unit Planck yang merupakan unit pengukuran berdasarkan kosakata fisika dasar. 1 tahun kemudian, ia menemukan hukum radiasi panas yang dinamakan hukum radiasi benda hitam, Planck. Hukum ini menjadi dasar teori kuantum yang muncul 10 tahun kemudian dalam kerjasamanya dengan Albert Einstein dan Niels Bohr. Kemudian tahun 1905 sampai 1909, ia berlaku sebagai kepala perkumpulan fisikawan Jerman. Selanjutnya ada Henry Becquerel di tahun 1852 sampai 1908. Pada tahun 1896, ketika mengamati fosforesensi garam uranium tanpa sengaja, Becquerel menemukan radioaktivitas. Meliti karya Wilhelm Conrad Rontgen, Becquerel mengurung zat yang berpijar, kalium uranyl sulfat, dalam pelat foto dan bahan hitam untuk mempersiapkan penelitian yang memerlukan cahaya terang. Namun, sebelum melakukan penelitian, Becquerel menemukan plat foto itu sudah terpajang yang menunjukkan gambaran zat. Penemuan ini membuatnya meneliti emisi spontan radiasi nuklir. Kemudian selanjutnya ada Robert Millikan di tahun 1868 sampai 1953. Ia merupakan seorang ahli sinar kosmik, elektron, dan ion yang terenergi tinggi yang menabrak atmosfer bumi. Fisikawan ini menamai sinar-sinar itu. Millikan juga memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika di tahun 1923 karena isolasi dan pengukuran muatan elektron. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lydia Agraini. Mungkin hanya itu yang dapat kami berikan penjelasan. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan kutipan dari Albert Einstein, di mana ia berkata, "We cannot solve our problems with the same thinking we use when we create them." Baiklah, sekian, terima kasih. Sebelum itu, saya ingin menampilkan beberapa glosarium yang telah kami bikin. Ada atom, foton, kuanta, kuantisasi, kuantum, radioaktivitas, asas ketidakpastian Brenner-Heisenberg, efek Zeeman, eksperimen Geiger-Marsden, gaya Coulomb, gaya elektromagnetik, hipotesis de Broglie, hukum Lavoisier, hukum Proust, spektrum atom. Nah, sekian. Baiklah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.